Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Bertemu lagi dengan saya, panggilannya boleh ibu, boleh kakak, boleh apa ya? Menariknya deh, terserah adik-adik mau dipanggil apa gitu ya. Hari ini di Ruang Mutualiza kita masih akan belajar bersama Bu Guru ya. Kita akan belajar tentang apa ya hari ini ya? Kalau tidak salah kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, saya kayaknya dulu waktu SD belajar ini atau enggak ya? Saya juga lupa-lupa ingat nih. Nah, supaya kita lebih ingat apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung, serta apa sih sebenarnya kalimat, apa paragraf. Gimana kalau kita bertanya dengan Bu Supri? Sudah hadir bersama kita Bu Supri hari ini. Apa kabar Bu Supri? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya Bu ya? Kelihatannya segar sekali dengan jilbab merahnya. Dan kelihatan selalu bahagia gitu ya Bu ya? Saya yakin ini bahagia karena mau menyapa anak-anak yang ada di rumah sepertinya. Betul. Iya. Pertama kali menyapa anak-anak di rumah ya Bu. Betul. Semester ini. Iya, dan harus disapa lewat video lagi ya Bu ya. Belajarnya harus lewat video, tapi tetap anak-anak tetap semangat di rumah. Nah, boleh disapa dulu Bu anak-anak yang ada di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Ketemu lagi dengan Bu Supri pada hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Ibu juga berdoa mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan sehingga kita dapat belajar setiap hari. Iya, saya jadi semangat loh Bu dengerin Ibu beri semangat itu. Saya panggilannya apa ya? Kakak atau tante, oma gitu ya. Kakak jadi ikutan semangat, tapi kalau kakak juga nggak pantas gitu ya, sudah berewokan juga gitu ya. Oke, tadi Bu Supri udah kasih semangat yang luar biasa buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, hari ini kita mau belajar apa nih Bu Supri? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Saya kalau ditanya itu gagasan pokok, gagasan pendukung, kayaknya waktu SD saya belum belajar itu deh kayaknya Bu. Sudahlah. Sudah ya Bu ya? Sudah ya? Pasti sudah lupa. Iya, itu dia. Kalau kita ingat-ingat nanti saya ketahuan umurnya berapa gitu ya Bu ya, kepala berapa gitu ya. Nah, berarti hari ini kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mungkin Bu Supri bisa menceritakan dulu secara umum apa-apa saja yang akan dibahas dalam topik hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini antara lain dari mulai kalimat, kemudian paragraf, ciri paragraf, gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian kalimat utama dan kalimat pendukung, kemudian jenis-jenis paragraf. Wow, banyak ya Bu ya. Kita belajar kalimat, kita belajar ciri paragraf, kemudian kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan utama, dan kita juga belajar kalimat pokok dan kalimat pendukung. Nah, hari ini saya pengen dengerin aja nih Bu materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mungkin biar adik-adik di rumah lebih konsentrasi, disimak, dan kalau ada yang tidak dipahami boleh menuliskan di kolom komentar untuk bertanya kepada Bu Supri tentang apa-apa yang adik-adik tidak pahami. Mari Bu, kita mulai tentang kalimat dulu nih Bu. Iya. Kita mulai belajar untuk hari pertama di semester ini, dimulai dari kalimat. Kalimat sebenarnya berupa kata atau rangkaian kata yang memiliki satu arti. Beberapa kalimat nanti yang tergabung itu akan membentuk sebuah paragraf. Dalam satu paragraf itu memuat satu ide dalam satu atau satu inti pikiran dalam paragraf. Baik. Kemudian yang dinamakan paragraf itu diawali dengan kalimat pertama yang menjorok ke dalam, atau kalau dalam istilah pengetikan itu spasinya lebih masuk dibandingkan dengan kalimat yang berikutnya. Jadi ada jarak ya Bu ya, iya, ke depan. Betul.
Sedangkan dalam sebuah paragraf itu memuat satu inti gagasan atau satu ide. Nah, gagasan itulah yang dinamakan dengan gagasan pokok atau bisa juga disebut dengan gagasan utama. Atau ada juga yang menyebutnya dengan pikiran utama paragraf. Gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran utama dalam paragraf. Betul. Nah, ini perlu dijelaskan lagi nih, Bu. Kemudian dalam satu paragraf tadi sudah ada satu gagasan pokok. Berarti kalimat yang lainnya akan memuat gagasan pendukung. Berarti satu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok ya, Bu ya? Kemudian ada beberapa gagasan pendukung. Sedangkan untuk kalimat yang memuat gagasan pokok atau ide pokok dalam sebuah paragraf itu disebut kalimat utama. Kalimat utama. Betul. Kemudian kalimat-kalimat yang lain yang tadi ada gagasan pendukung atau ide pendukungnya itu memberikan informasi tambahan dari gagasan pokok tersebut. Kalimat-kalimat yang memuat gagasan pendukung tersebut dinamakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Jadi dalam sebuah paragraf akan ada satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Jadi ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Jadi di dalam satu paragraf itu ada satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Dan dalam satu paragraf juga ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah itu pasti ya, Bu ya, di dalam satu paragraf itu pasti mengandung itu semua ya, Bu ya. Nah kadang-kadang nih anak-anak mungkin agak bingung nih, apakah gagasan pokok dengan kalimat pokok itu sesuatu yang sama atau berbeda nih, Bu? Gagasan pokok dengan kalimat utama sebenarnya berbeda. Kalau gagasan pokok merupakan ide pokok dari sebuah paragraf tersebut, sedangkan kalimat utama itu kalimat yang memuat gagasan pokok tersebut. Jadi kalimatnya pasti akan memuat gagasan pokok tersebut. Itulah kalimat utama. Jadi tidak pasti kalau gagasan pokok terus menjadi kalimat pokok, itu belum tentu ya, Bu ya? Karena kalimat utama biasanya tidak serta-merta pendek atau ringkas. Sedangkan gagasan pokok kita ambil itu memang gagasan pokoknya. Jadi kalau kalimat utamanya agak panjang, kita bisa merangkumnya itu menjadi gagasan pokok. Nah jadi sudah mulai jelas ya adik-adik yang di rumah, antara gagasan pokok dengan kalimat pokok itu tidak mesti sama gitu ya. Tapi mungkin nggak sih, Bu, kalimat dalam gagasan pokok juga mungkin nggak suatu saat atau ada suatu waktu yang gagasan pokok dan kalimat pokok ini menjadi sama? Jadi pada paragraf tertentu kalimatnya untuk kalimat utama bisa juga menjadi gagasan pokok karena kalimat utamanya itu sudah padat dan memang itulah gagasan pokok dari paragraf tersebut. Gimana, Bu, caranya supaya kita tahu ini gagasan pokok, ini kemudian gagasan penjelas? Nah itu gimana triknya buat adik-adik di rumah biar memahami dalam sebuah kalimat ini loh yang disebut gagasan pokok gitu. Bagaimana caranya, membacanya kah mungkin, atau memahaminya kah mungkin, atau bagaimana, Bu? Dalam sebuah paragraf kita harus membaca dengan cermat dan berulang-ulang. Kita mengetahui isi dari paragraf tersebut, sehingga kita dapat mengetahui gagasan pokok dari paragraf tersebut apa ya. Di situ kalau kita sudah membaca berulang-ulang, membaca dengan teliti, pasti akan menemukannya.
Jadi keseluruhan paragrafnya itu ya Bu ya. Oke. Jadi paling penting ketika untuk memahami gagasan pokok itu kita adalah membaca dengan cermat dan berulang-ulang. Jadi nggak bisa sekali baca kemudian langsung wah pokoknya nih yang paling depan nih jadi gagasan pokok, belum tentu juga ya Bu ya. Karena gagasan pokok bisa jadi berada di tengah-tengah kalimat atau bisa juga berada di akhir kalimat ya Bu. Betul. Ya. Jadi gagasan pokok tadi sudah Ibu sampaikan bahwa gagasan pokok merupakan ide dari sebuah paragraf. Sedangkan kalimat utama itu kalimat yang memuat gagasan pokok tersebut. Untuk gagasan pokok ataupun kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf. Nah itu sudah masuk ke dalam jenis-jenis paragraf. Oke, sudah mulai masuk ke bagian jenis-jenis paragraf. Ya, betul Bu. Jadi kita akan mengenal jenis-jenis paragraf berdasarkan letak dari kalimat utama atau gagasan pokoknya. Oke. Yang pertama, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf tersebut biasa disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf di mana kalimat utamanya berada di awal kalimat, di awal paragraf. Nah, itu ya adik-adik, paragraf deduktif adalah paragraf di mana kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan kalimat berikutnya dalam paragraf tersebut merupakan kalimat pendukung. Kalimat pendukung, jadi kalimat biasanya menjelaskan dari ide pokok di dalam paragraf tersebut. Baik. Kemudian untuk paragraf yang kedua, ya, jenis yang kedua ini Bu ya. Jenis kedua itu paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan pokoknya berada di akhir paragraf. Ya. Sedangkan paragraf yang seperti itu disebut dengan paragraf induktif. Oke, paragraf induktif adalah paragraf di mana kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Betul. Di akhir paragraf. Itu biasanya kalimat tersebut berupa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dari sebuah paragraf yang biasanya cirinya ada kata biasanya ya, itu oleh sebab itu, oleh karena itu, kemudian itulah, gitu. Itu kalau kita cermati itu merupakan sebuah kesimpulan. Jadi sudah jelas kalau yang seperti itu paragrafnya pasti paragraf induktif. Sedangkan kalimat yang sebelum-sebelumnya merupakan uraian atau rincian dari kesimpulan tadi. Nah, mungkin ada di antara adik-adik akan bertanya, terus kapan kita menggunakan paragraf deduktif, kapan harus menggunakan paragraf induktif? Ada nggak sih Bu ketentuannya? Nggak ada ya. Nah, jadi kita baru sebatas mengenal apa itu paragraf deduktif dan apa itu paragraf induktif. Dan itu pun itu ada satu lagi jenisnya. Apa itu Bu? Yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran. Paragraf campuran itu gagasan pokoknya ada di awal dan juga di akhir. Tapi bagi kita yang di kelas 4 kita belum mempelajari di materi tersebut. Stop dulu Bu. Dia dulu deduktif dan induktif dulu. Nanti khatam dulu deduktif dan induktifnya, kita bisa langsung masuk ke paragraf campuran. Biasanya di kelas berapa itu Bu paragraf campuran? Paragraf campuran kalau di SD belum. Belum ya. Jadi tenang adik-adik yang ada di rumah, paragraf campuran masih kita bahas nanti ketika di SMP barangkali atau SMA barangkali ya Bu ya. Nah, kita sudah membahas tentang kalimat, kemudian tentang dari kalimat menjadi paragraf, kemudian ciri-ciri paragraf tadi Bu Sufri juga sudah menyampaikan, kemudian di dalam paragraf itu ada gagasan pokok dan ada gagasan penjelas, begitu ya Bu ya, dan di dalam paragraf itu juga ada
ada kalimat utama dan ada kalimat pendukung. Nah, Bu Supri tadi juga menyampaikan gimana sih strateginya supaya kita bisa tahu gagasan pokok dan bagaimana kita tahu kalimat utama. Caranya adik-adik harus membacanya berulang-ulang ya, dipahami, dibaca berulang-ulang, dan kemudian baru didapatkan ide atau gagasan pokok dalam sebuah paragraf tersebut. Di dalam sebuah paragraf itu ada ketentuan berapa kalimat nggak, Bu? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Satu kalimat pun bisa berdiri menjadi sebuah paragraf. Satu kalimat bisa berdiri menjadi sebuah paragraf ya, Bu ya. Nanti menentukan gagasan pokoknya dari otomatis jadi gagasan pokok gitu. Dan kalimat utamanya. Oke. Apalagi nih, Bu, yang perlu kita bahas terkait dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Bu Supri punya contoh beberapa paragraf. Yang pertama, paragraf pertama, yuk kita cermati, kita perhatikan paragraf pertama. Kalau kita perhatikan dari paragraf pertama, kalimat utamanya adalah membaca dan menulis merupakan dua kemampuan yang berhubungan. Oke. Itu kalimat utamanya. Kemudian kalimat yang berikutnya merupakan kalimat pendukung. Berarti gagasan pokoknya pasti ada di situ. Betul. Nah, kira-kira nih gagasan pokoknya yang mana ini adik-adik? Apakah adik-adik bisa tahu mana ini gagasan pokoknya? Apakah yang dibirukan ini, Bu? Betul. Gagasan pokoknya kebetulan ini sama dengan kalimat utamanya, yaitu membaca dan menulis merupakan dua kemampuan yang berhubungan. Baik, itu contoh yang pertama. Nah, kayaknya nggak cukup satu contoh nih, Bu. Boleh tambah lagi nggak contohnya, Bu? Iya, Bu Supri punya banyak. Iya. Untuk contoh yang kedua, ayo perhatikan lagi untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kalau kita cermati, kalimat utamanya juga ada di awal paragraf, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY memiliki beberapa keistimewaan. Itulah kalimat utamanya. Kalimat berikutnya merupakan kalimat pendukung. Siapa tahu ini gagasan pokoknya, coba. Wah, ini gagasan pokoknya jangan-jangan DIY memiliki beberapa keistimewaan nih, Bu. Betul. Wah, hebat, nilai saya 100, alhamdulillah, ya Allah. Gagasan pokoknya betul. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, atau langsung juga bisa. DIY memiliki beberapa keistimewaan, itu gagasan pokoknya. Baik. Jadi untuk contoh yang kedua, kalimat utama tidak selalu menjadi gagasan pokok. Kita bisa merangkumnya. Iya. Betul. Masih mau contoh lagi? Iya dong, Bu. Kalau contoh, kalau dua kayaknya nggak cukup. Nilai saya udah 100, Bu. Tapi saya pengen satu contoh lagi terkait dengan penentuan kalimat utama dan gagasan pokok ini. Siap. Untuk contoh yang ketiga, kita perhatikan untuk contoh yang ketiga. Kalimat utamanya berada di awal atau akhir ini. Polusi yang tinggi berefek negatif terhadap kesehatan. Berarti ada di awal. Betul lagi. Jadi ini kalimat utamanya adalah polusi yang tinggi berefek negatif terhadap kesehatan. Gagasan pokoknya kita bisa mengambil dari kalimat utama tersebut. Betul. Polusi yang tinggi berefek negatif terhadap kesehatan. Ya. Bisa juga di situ. Nah, kemudian kalimat yang lain sudah jelas merupakan kalimat pendukung atau penjelas tadi ya, Bu ya. Oke. Udah 3 contoh yang diberikan oleh Bu Supri. Mohon maaf saya ini agak belibet gitu ya. Iya, belum on gitu ya. Sudah 3 contoh yang diberikan gimana kita menentukan gagasan pokok, kemudian kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Tapi kayaknya ada contoh lain nggak nih, Bu? Yang misalnya menentukan itu di bagian akhir. Contoh tadi kita sudah tahu bahwa paragraf itu gagasan pokok dan kalimat utamanya berada di awal. Ya, ini disebut dengan paragraf deduktif. Betul. Kita punya Bu Supri punya contoh yang paragraf lainnya. Ya.
paragraf yang berikutnya. Kita perhatikan lagi. Sudah ada yang menemukan paragraf ini, kalimat utamanya ada di awal atau di akhir ya? Saya tahu nih Bu. Tadi Bu Sufri bilang ya, kalau paragraf yang seperti ini ciri khasnya pakai karena itulah, oleh karena itulah, berarti saya bisa menebak nih, itulah berbagai manfaat hutan lindung. Betul. Yeay. Kalimat utamanya. Berarti gagasan pokoknya kira-kira apa ini? Nah, berarti gagasan pokoknya bisa ketebak nih. Manfaat hutan lindung. Ya, yeay. Nilainya 100 lagi. Adik-adik jangan mau kalah ya dengan kakak yang sudah menua ini ya, bisa menebak mana gagasan pokok dan mana kalimat utamanya. Oke. Selanjutnya punya ini. Contoh berikutnya Contoh berikutnya paragraf yang lebih pendek lagi. Tentunya lebih mudah untuk menentukan kalimat utama maupun gagasan pokoknya. Oke. Kita cermati. Saya bisa menebaknya. Oh ya. Gagasan pokoknya adalah manfaat pohon pepaya. Betul. Yes. Berarti Ya. ada di akhir paragraf. Berarti kalimat utamanya anak-anak semua pasti sudah tahu. Yaitu Itulah beberapa manfaat pohon pepaya. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, kita sudah selesai belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, berikutnya nanti kita akan masuk ke materi-materi lainnya. Nah, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap terus membaca supaya bisa memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Terima kasih, kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.